Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sofatur Rohmah, NIM 240202080027. Eh, akan mengambil judul artikel yaitu Idaratul Waqti fil Islam. Inna lil waqti ahamiyatan kubra fi hayatil insani wa al muslimi an yudrika qiyamatuhu wa igtinamahu bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Lidzalika hasal Islamu ala muhafadzati ala al waqti wa idarati ahamiyatihi fa abani Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghburun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraghu. Sahih Bukhari. Langsung ke i'rabnya. Inna harfu nasih. I'rabnya harfu taukid wa nasbin mabniun ala fathah. Lil waqti sibhul jumlah. Linya harfu jar. Waqti isim majrur wa alamatuhu jarul kasroh doiro ala akhiri. Lil waqti sibhul jumlah fi mahalin raf'in khobar inna muqaddam. Ahamiyatan isim inna muakhar mansubun wa alamatu nasbihil fathatul dhahira ala akhiri. Kubra naat li ahamiyatan mansubun wa alamatu nasbul fathah muqaddarah alal alfil alif maksurah. Fi harfu jar mabniun ala sukun. Hayati isim majrur wa alamatu jarhul kasroh dhaira ala akhirih. Wa hayati wa huwa mudhaf. Al-insani mudhaf ilaih majrurun wa alamatuhu jarhul kasroh dhaira ala akhirih. Summa fa harfu istinaf ala harfu jar is al-muslimi al-muslimi ismun majrurun wa alamatuhu jarhul kasrah dhaira ala akhirih. Terus ala muslimi khobar muqaddam. An harfu masdari wa nasbin yudrika fi'lul mudhari mansubun bi an wa alamatu nasbuhu fathah dhaira ala akhirih wal fa'il dhamir mustatir huwa. Qiyamata maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihil fathah dhaira ala akhirih wa huwa mudhaf ilaih dhamir muttasil mabniun ala dhamma fi mahalin jar. Waw huruf ataf. Igtinama ma'tufun ala qiyamata igtinamahu ma'tufun ala qiyamatahu mansubun wa alamatu nasbil fathah dhaira ala akhirih. Qiyamata mudhaf ilaih dhamir muttasil mabniun ala dhamma fi mahalin jar. Bi harfu jar ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahalin jar bi harfil jar ba. Yanfa'a fi'lul mudhari marfu'un wa alamatun raf'ihi dhammah dhahira ala akhirih wa fa'ilun dhamir mustatir huwa.
Ha domir muttasil mabniun ala doma fi mahalin nasbin maf'ul bih. Yanfa'u eh, jumlah fi'liyah silatul mausul. Fi harfu jar ad-dunya isim majrur wa alamatu jarul kasrah muqaddarah ala al-litabir waw harfu atof akhirat akhirati uh, ma mu atof maktufun ala dunya majrurun wa alamatu jarul kasrah dahiru ala akhirih. Tuma li dalika li harfu jar dalika isim isyarah mabniun ala sukun bi mahal jar bi harfin jar li lam. Hasa hasa fi'lul madi mabniun ala fathah dhahirah ala akhirih. Al islamu fa'il marfu'un wa alamatuhu rafu'u dhammah dhahirah ala akhirih. Ala harfu jar al muhafadhati ismun majrur bi harfin jar ala biharfil jar ala wa alamatu jarul kasrah dhahiru ala akhirih. Tsumma ala harfu jar al waqti isim majrur wa alama isim majrur biharfin jar ala wa alamatu jarul kasrah dhahiru ala akhirih. Wa harfu atof idroki isim maktufun ala muhafidoti fahuwa majrur wa alamatu jar kasrah dhahiru ala akhirih. Idroka idroki huna mudhaf ahamiyata mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarul kasrah dhahiru ala akhirih wa huwa ahamiyata mudhaf hu domir muttasil mabniun ala kasrah fi amali jar mudhaf ilaih. Tsumma fa harfu istinfa an harfu jar ibni isim majrur wa alamatu jar kasrah dhahiru ala akhirih wa huwa mudhaf abasin mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarul kasrah dhahiru ala akhirih. Radiyallahu anhu radiya fi'il madi mabniun ala fathah dhahiru ala akhirih. Allahu fa'il marfu'un wa alamatuhu raf'u dhammah dhahiru ala akhirih. An harfu jar ha dhamir muttasil mabniun ala dhammah fi mahalin jar bi harfil jar an. Qala fi'lul madi mabniun ala fathah dhahiru ala akhirih wa fa'il dhamir mustatir huwa. Qala fi'lul madi mabniun ala fathah dhahiru ala akhirih. Rasulu fa'ilun marfu'un wa alamatuhu raf'u dhammah dhahiru ala akhirih wa huwa mudhaf. Allahu mudhaf ilaih majrurun wa alamatuhu jarul kasrah dhahiru ala akhirih. Sallallahu alaihi wasallam shalla fi'lul madi mabniun ala fathah muqaddarah ala alif maksurah. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatuhu raf'u dhammah dhahiru ala akhirih. Alai harfu jar dhamir muttasil alaihi dhamir muttasil mabniun ala fathah dhahirah ala akhirih wal fa'ilun dhamir mustatir huwa. Wasallam wa harfu atof sallama fi'lul madi mabniun ala fathah dhahiru ala akhirih wa fi sholla
sallallahu alaihi wasallam sholla fi'lul madi mabniun ala fathah muqaddara muqaddara ala alif maksurah Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'u dhammah dhairah ala akhirih alai alai harfu jar hi dhamir muttasil mabniun ala kasrah fi mahallin jar bihar jar ala wa salama wa harfu ataf salama fi'lul madi mabniun ala fathah dhairah ala akhirih wa fa'ilun dhamir mustatir wa ni summa ni matani mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'u alif alfun bi anna musanna maubunun khobar muqaddam marfu'un wa alamatu raf'u dhammah dhahirah ala akhirih wa huwa ismun maf'ul fi ma kathirun fi harfu jar bima dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahallin jar bi harfil jar fi kathirun naibul fa'il fi ismul maf'ul maubunun marfu'un wa alamatuhu raf'u dhammah dhahirah ala akhirih minan nasi min harfu jar an-nasi isim majrur wa alamatu jarul kasra dhahirah ala akhirih wa jar majrur muta'allaqani bikathirun asihatu asihatu wal farahu asihatu badal min ni'matani au khobar li mubtada huma marfu'un wa alamatu raf'u dhamma dhairah ala akhirih wa ataf al farahu ma'tufun ala asihatu marfu'un wa alamatu raf'u dhamma dhairah ala akhirih. Kemudian yang dimaksud dengan kalimat paragraf tersebut artinya yaitu innal waktu itu sangat penting, innal waktu ahamiyata kubra, waktu sangat penting dalam kehidupan, fi hayatil insani, dalam kehidupan manusia. Wa alal muslimi ayyudrika qiyamatahu, sehingga seorang muslim harus menyadari nilainya, wa dinamahu bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah, dan merebutnya untuk apa yang menguntungkannya di dunia dan akhirat. Lidzalika hatsal Islamu 'alal muhafadzati 'alal waqti wa idraki ahamiyatihi. Sehingga Islam mendesak untuk melestarikan waktu dan menyadari pentingnya waktu. Fahamani Abbas, sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, as-sihatu wal farau, yaitu kesehatan dan waktu luang. Sahih Bukhari. Di hadis ini mengingatkan bahwa ada dua nikmat besar yang seringkali dilupakan dan disia-siakan oleh banyak orang, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita harus terkadang semua orang tuh kurang mensyukuri atas kesehatan diri sendiri dan seringkali melupakan atau seringkali mengisi waktu luang dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Padahal kedua nikmat ini sangat berharga dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Tuma fahada qaulun sayyidi wa afdalil bashari man ladaihi alwaqtu wasihatu fawma awdamun ni'amil mahsyudi alaiha sahibuha wa qad aqsa Allahu azza wa
aqsamu azza wa jalla al awqati wa huwa khaliqu subhanallahu ta'ala fi kitabihi wa qala ta'ala wal fajri wa layalil asri. Quran surah Al-Fajri ayat al-awwal usani wa qala subhanahu wadduha wal laili idza saja. Masuk di dalam paragraf yang kedua, artinya ini adalah perkataan Tuhan dan manusia terbaik pada qaulu sayyidi wa afdhalil basyari. Man ladaihi waktu wasihatu yang memiliki waktu dan kesehatan, fahuma awdamun ni'amil mahsyudi alaiya sahibuha. Mereka adalah berkah terbesar yang dicemburi oleh pemiliknya. Waqad aqsamallahu azza wa jalla alal awqati. Allah yang Maha Kuasa telah bersumpah pada zaman. Wa huwal khaliqu subhanahu wa ta'ala, dialah pencipta yang Maha Kuasa. Fi kitabihi, dalam kitabnya. Wa qala ta'ala, dan dia bersabda, wal fajri, dan fajar, walayalil asrin, dan demi malam yang 10. Dan Maha Suci baginya berfirman, wadduha, demi waktu duha, wal laili idza sajja, dan demi malam apabila telah sunyi. Thumma waqala ta'ala, yang Maha Kuasa berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, dan demi malam apabila telah sunyi. Thumma waqala azza jalla wal laili idza yaksa, yang Maha Kuasa berfirman, demi malam apabila menutupi cahaya siang, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Maksud dari paragraf tersebut adalah waktu dalam kehidupan muslim itu sangat amatlah penting karena waktu banyak disinggung dalam Al-Quran, telah disinggung dalam Al-Quran. Jadi kita diperintah untuk memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya karena perkataan Tuhan dan manusia yang terbaik ialah yang memiliki waktu dan kesehatan. Kemudian paragraf ini. Faqad nazala al-Qur'anul Karim wa fihi katsirun min as-sari'il murtabaqati biwaqtin muayyanin. Fayastati'u min hilaliha al-muslimu at-ta'awud ala idarati waqtihi min hilaliha wa min hadhihi as-sara'i. Artinya faqad nazala al-Qur'anu, Al-Quran telah diturunkan, Al-Quranul Karim, faqad nazala al-Quranul Karim, Al-Quran telah diturunkan, wa fihi katsirun, dan berisi banyak hukum, minas syari'i murtabitati biwaqtin muayyanin, yang banyak berisi hukum yang terkait dengan waktu tertentu. Fayastati'u min hilalihal muslimu ta'awud, di mana seorang muslim dapat terbiasa mengatur waktunya al idarati wakti min hilaliha, melalui mereka, wa min hadis saroi dan hukum-hukum ini meliputi as-sholatu, yang pertama sholat. Qala subhanahu, Al-Quran, Qala subhanahu, Maha Suci baginya berfirman, aqimus sholata liduluki samsi ila wasaqil laili. Thumma faqad
نزل القرآن الكريم وفيه كثير من السريع المرتبط بوقت معين فيستطيع من خلالها المسلم التعود على إدارة وقته من خلالها ومن هذه السارع. Faqad nazal Qur'anul Karim, Al-Quran telah diturunkan, wa fihi katsirun minas syara'i'il murtabitati bi waqtin muayyin, yang berisi banyak hukum yang terkait dengan waktu tertentu. Fayastati'u min khilaliha al-muslimu ta'awud ala idaratil waqtihi min khilaliha. Di mana seorang muslim dapat terbiasa mengatur waktunya melalui mereka, dan hukum-hukum wa min hadhihi syari'i, dan hukum-hukum ini meliputi al-awwal as-sholatu, sholat. Qala subhanahu aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Qala subhanahu, Maha Suci baginya berfirman, aqimis sholat, dirikanlah sholat, liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir, liduluki syamsi ila wasaqil lail, sejak matahari tergelincir sampai gelapnya, wa Qur'an al-fajri, dan laksanakanlah pula sholat subuh, inna Qur'an al-fajri kana mashhudan, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Wa qala subhanahu wa aqimis sholata tarafin nahari wa zulafan minal lail. Wa qala subhanahu, Maha mulia baginya berfirman, wa aqimis sholat, dirikanlah sholat tarafin nahari wa zulafan minal lail, dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, yaitu pada pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Dalam paragraf tersebut dimaksudkan terkait dengan hukum waktu tertentu, di mana seorang muslim dapat mengatur waktunya melalui hukum-hukum tersebut yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Kemudian dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, seperti pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam, seperti mendirikan sholat tahajud atau sholat taubat pada malam-malam, atau pada sepertiga malam. Itu lebih bagus. Summa wa akhbarana Rasuluna al-Karimu sallallahu alaihi wasallam an awqadis salati fa an Abdillahi ibn Umru radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtu dhuhri idza zalat samsu wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yahdur al-asru wa waqtu al-asri ma lam tashhur al-samsu wa waqtu salati al-maghribi ma lam yaghib as-shafaqu wa waqtu salati al-isya'i ila nisfil laili awsati. Wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri ma lam yatlu as-samsu fa idza tala'at as-samsu fa amsik 'anis salati fa innaha
فإنها تطلع بين قرن syaitan. Sahih Muslim. Artinya dalam paragraf tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang waktu-waktu sholat dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu duhri idza zalat 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 samsu wa kana dil rajulu katulihi malam yahdurul asru. Waktu sholat duhur adalah jika matahari telah condong dan bayangan seseorang seperti panjangnya selama belum tiba waktu sholat asar. Wa waktul asri malam tashfur samsu. Dan waktu sholat asar selama matahari belum menguning. Wa waqtu sholatil maghribi malam yaghib safaku. Dan waktu sholat maghrib selama mega merah atau syafaq belum menghilang. Wa waktu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsati. Dan waktu sholat isya hingga tengah malam. Wa waktu sholatil subahi min tulu'il fajri malam tatlu'is samsu. Dan waktu sholat subuh semenjak terbit fajar selama matahari belum terbit. Fa'idha tula'atis samsu famsika anis sholati. Dan jika matahari terbit, maka janganlah melaksanakan sholat. Fa'inna tatlu'u baina qarna syaitanin. Sebab ia terbit di antara dua tanduk setan. Jadi di sini paragraf tersebut menjelaskan tentang waktu sholat. Bagaimana waktu sholat itu dilaksanakan. Kita melaksanakan waktu sholat. Seperti jika waktu sholat duhur, apabila matahari telah condong, kemudian sholat asar dimulai ketika selama matahari belum menguning. Dan yang seperti tadi saya jabarkan tentang artinya tadi. Hadis ini yang mengatur tentang waktu-waktu. Kemudian summa asyamu. Qala ta'ala an asyami ayyaman ma'dudatin. Wa qala azza wa jalla syahru Ramadan alladhi unzila bihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqani faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Artinya puasa. Qala ta'ala anisyam, yang Maha Kuasa berfirman tentang puasa, ayyaman ma'dudatin, yaitu beberapa hari tertentu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Wa qala azza wa jalla, dan yang Maha Kuasa berfirman, syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah unzila fihi al-Qur'anu, bulan yang di dalamnya diturunkan Quran, hudalin nasi, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan faman syahida minkum, dan serta tinggalnya atau musafir pada bulan serta pembeda, al-furqan, pembeda antara hak dan batil, faman syahida minkum, oleh karena itu siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau musyafir isyahru falayasumhu, pada bulan itu maka berpuasalah. Dalam paragraf ini
dimaksudkan waktu waktu pembagian waktu yang kedua, yaitu manajemen waktu bisa dengan puasa, yaitu puasa pada beberapa hari tertentu, seperti puasa bulan Ramadan, yang pada puasa Ramadan di dalamnya diturunkan pembeda. Oleh karena itu, siapapun yang tinggal di tempatnya maupun musafir pada bulan ini, pada bulan itu atau pada masa bulan Ramadan diharuskan berpuasa. Qala subhanahu fi waqtil akli wasyurbi bi Ramadana. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul hayatul abyadu minal hayatil aswadi minal fajr. Al-Baqarah. Qala hafidha Qala hafidhu wa ma'na al-ayati hatta yadhhara bayadun nahari min sawadil laili wa hadal bayan wa yasulu bi tulu'il fajri shadiq. Artinya, waqala dan yang Maha Kuasa berfirman, makan dan minumlah bagimu dan yang Maha Kuasa berfirman di waktu makan dan minum, tentang waktu makan dan minum pada bulan Ramadan, yaitu wakul washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, makan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Al khaytul abyadu minal khaytil aswadu, antara benang putih dan benang hitam, minal fajri, yaitu fajar. Wa qala al-hafidhu, dan Hafid berkata, makna ayati, arti ayat itu adalah hatta yadhhara bayadul nahari min sawadil lail. Artinya itu adalah sampai keputihan siang muncul dari kegelapan malam. Wa dal bayanu wa yasulul bitulu il fajri as-sadiqi. Dan pernyataan ini terjadi pada fajar kebenaran. Jadi, larangan waktu untuk makan dan minum pada bulan Ramadan itu juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, itu diperbolehkannya makan dan minum ketika jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar itu, dan sampai keputihan siang muncul dari kegelapan malam. Summa jim al-hajju qala ta'ala al-hajju asyhurun ma'lumatun. Artinya haji, qala ta'ala, yang Maha Kuasa berkata, al-hajjul asyhurun, haji itu berlangsung pada bulan-bulan ma'lumatun, yang telah dimaklumi. Al-Baqarah 197. Maksud dari ayat tersebut adalah musim haji itu terjadi pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, seperti Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi maksud dari hukum-hukum waktu yang C, yang ketiga, yaitu haji, yaitu tentang haji. Waktu-waktu tentang haji. Dilaksanakannya haji. Summa D, at-tasbihu wal istighfaru. أخبرنا الله تعالى أن أفضل الأوقات التسبيح والاستغفار، وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ويقول سبحانه والمستغفرين بالأسحار. Artinya, at-tasbihu wal istighfaru, pujian
dan pengampunan. Akhbaranallahu Akhbaranallahu ta'ala an afdhalil awqati tasbih wal istighfaru. Allah Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita tentang saat-saat terbaik untuk terbaik pujian dan pengampunan. Waqala Ta'ala, dan Allah yang Maha Kuasa berfirman, yaitu artinya, dan bertasbihlah seraya bertahmid memuji Tuhanmu sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Quran Surat Qaf. Dan Maha Suci baginya berfirman, serta memohon ampunan pada akhir malam. Surat Al-Imran ayat 17. Masuk dari hukum-hukum waktu yang ada di dalam Al-Quran yang terakhir adalah waktu untuk melaksanakan pujian dan ampunan atau bertahmid. Jadi yang terakhir maksudnya dalam ayat tersebut adalah, dan orang-orang senantiasa memohon ampunan terutama pada waktu sebelum fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Jadi kita bisa memanajemen waktu dengan berbanyak bertahmid kepada Allah dan beristighfar memohon ampun kepada Allah di waktu sebelum sholat subuh. Seperti kita melaksanakan sholat qoblal subuh, tahajud, bisa sholat malam. Itulah kita bisa manajemen waktu, melakukan memaksimalkan mungkin waktu-waktu yang luang agar bisa bermanfaat. Apalagi waktu di mana waktu malam itu waktu-waktu yang sakral atau waktu-waktu yang bagus untuk kita sebagai seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa min hadhil ayati wal ahadithi najidu anna dinal islamiyya qad ihtamma bimas'alatil waqti wa la tujadu ayyu diyanatin ukhra ihtamat bil waqti kama ihtamal islamu bihi fa'al muslimi ayyarisu alaihi ibadatillahi wa fi'lil khairi wa talabil ilmi wal ijtihadu fi hayati ad-diniyati wa dunyawiyati liyasula ala ma yurid. Qala ta'ala wa laysa lil insani illa ma sa'a. Quran surah An-Najm. Wa qala subhanahu inna as-sa'ata atiyatun akadu uhtiya litujza kullu nafsin bima tas'a. Quran surah Toha. Artinya, waman hadhil ayati wal ahadithi najidu anna dinal islamiyya qad yatamma bi mas'alatil waqti. Dalam ayat-ayat ini dan hadis ini kita menemukan bahwa agama Islam telah mementingkan masalah waktu. Wala itu jadu ayyudiyanatin ukhra itammat bil waqti kama itamal islamu bihi. Dan tidak ada agama lain yang peduli dengan waktu seperti yang diperhatikan oleh Islam. Fa'alal muslimi ayyarisu alaihi ibadatillah, sehingga seorang muslim harus tertarik padanya dengan menyembah Allah, wa fi'lil khairi dengan berbuat baik, wa tala bil ilmi dan mencari ilmu,
wal ijtihadi fi hayati diniyati wa duniyawiyati. Eh, dan ketekunan dalam kehidupan keteguhan dalam kehidupan keagamaan dan keduniawian. Liyasolu liyasula alama yurid, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Waqala ta'ala yang Maha Kuasa berkata, wa laisa lil insani illa ma syaa. Sesungguhnya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Waqala subhanahu inna sa'ada ay atiyatun akadu ufiya litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku hampir benar-benar menyembunyikannya. Kedatangannya itu dimaksudkan agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Toha ayat 15. Jadi, dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah dijabarkan tadi, di artikel ini, kita menemukan bahwa Islam telah sangat mementingkan dalam masalah waktu. Dan tidak ada agama lain yang peduli pada waktu seperti pedulinya agama Islam dalam masalah waktu. Sehingga kita seorang muslim seharusnya menyembah kepada Allah dengan cara berbuat baik, mencari ilmu yang bermanfaat, dan ketekunan dalam kehidupan keagamaan dan keduniawiannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan pada ayat selanjutnya yaitu surat Tohe ayat 15. Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang, tetapi Allah sengaja merahasiakan dan tidak menjelaskan waktunya kapan kiamat itu terjadi, sehingga Allah merahasiakan waktu terjadinya hari kiamat agar dengan demikian manusia selalu berhati-hati dan waspada serta siap untuk menghadapinya. Jadi dalam kedua ayat tersebut dapat disimpulkan kita seorang muslim sangat beruntung karena mendapatkan kisi-kisi atau petunjuk dalam Al-Quran tentang waktu-waktu, baik waktu yang akan datang maupun waktu masa lalu ataupun waktu sekarang. Jadi kita bisa mempersiapkannya dalam mengatur waktu. Kita bisa menghargai waktu sebaik mungkin. Cuma yang terakhir, waqad ahdarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallaha sayas'aluna an ni'mati hadzal waqti wa kaifa qadainahu fa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i hisalin an umurihi fima afnahu wa an sababihi fima ablahu wa an amalihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu wa an alamihi mada amila fihi wa an ana ilmihi wa mada amila fihi sahih tarhibi lil albani. Artinya, waqad ahbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallaha sa'aluna an nikmati hadzal waqti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahwa Allah akan bertanya kepada kita tentang berkah waktu ini, wa kaifa qadainahu, dan bagaimana kita menghabiskannya. Fa'an Mu'adzi bani Jabalin radhiyallahu anhu qala, dan
Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama abadin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i hisalin. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang 4 hal. Apa itu 4 hal? Yaitu an umurihi fima afnahu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, wa namalihi min aina aktasabahu, dan tentang masa mudanya digunakan untuk apa, wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya, wa an al wa an ilmihi mada amila fihi, dari mana dia meroleh dan untuk apa ia belanjakan. Wa an amalihi, tentang belanjakan, min aina aktasabahu, dan tentang dari mana ia peroleh dan untuk apa dia belanjakan. Wa an ilmihi mada amila fihi, dan tentang ilmunya apa yang telah ia amalkan. Dalam hadis tersebut menjelaskan pesan utama dari hadis ini, yaitu pentingnya mempertanggungjawabkan setiap aspek kehidupan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Setiap muslim akan ditanya tentang bagaimana ia menggunakan waktu, masa muda, harta, dan ilmunya selama hidup di dunia. Jadi itulah isi dari artikel tentang idaratul waqti fil islami, yaitu manajemen waktu dalam Islam. Intinya kesimpulan dari artikel ini yaitu kita telah diberitahukan apa saja hukum-hukum waktu yang ada di Al-Quran, seperti sholat, puasa, haji, terus tes apa tadi? Tasbih wal istighfar di waktu-waktu malam. Terus kita nanti di hari kelak akan ditanyakan di selama dunia kita ngapain aja waktunya, bagaimana kita menggunakan waktunya, bagaimana kita menggunakan masa muda kita untuk apa, hartanya, ilmunya. Itu saja. Kok macet? Sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.